Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya bikin podcast lagi. Waduh, di sini mohon maaf banget ya, lagi ada kucing mau kawin atau lagi mau berantem, gak ada yang tahu sih sebenarnya. Takut kelaparan. Kalau kelaparan kayaknya selalu kalau kucing mah kelaparannya. Kayak tiap saat kelaparan gitu. Gak pernah aku ketemu kucing itu yang kayak dia kenyang, posisi kenyang. Ada kok. Tapi jarang banget. Iya. Kayak waktu interval dia dari makan terus lapar lagi, terus makan terus lapar lagi tuh kayak cepet. Mager biasanya. Paling tuh karena nggak ada makanan juga kan, makanya mager dia. Atau udah jenuh makannya itu. Iya sih, mungkin aja sih. Mungkin dia ya namanya makhluk hidup ya, harus bervariasi mungkin makannya. Dah ngapain bahas kucing sih? Jadi kita mau bahas apa nih? Kita bahas yang lagi rame. Apa? Bungkus. Oh ya, bungkusan udah kemarin. Oh, bungkus udah ya. Ada yang ini lagi sih sebenarnya yang sama kayak kasus bungkus. Iya itu aku juga baca tuh. Yang dosen itu. Yang berkedok. Sebenarnya yang lebih rame itu yang sih menurut aku ya, yang lebih rame di perbincangan orang-orang sekarang public figure yang Anji. Aku nggak bilang Anji ya, cuman public figure aja. Iya. Kan YouTube bebas, nggak ada sensor. Benar juga sih. Iya, itu kan lagi asik tuh. Jadi orang-orang kan pada lagi banyak bahas ucapan Ariel waktu di tempatnya Anji kan. Kenapa dia nggak keluar-keluar katanya? Karena kalau sebagai public figure dengan followers yang banyak, kalau sampai keluar-keluar kan bisa bahaya kalau nggak ada ilmunya katanya. Sampai ditegur loh, Bu Susi loh. Ya? Nggak ngikutin sih. Aku cuman lihat nggak ngikutin, memang cuman lihat-lihat yang kayak kelewat-lewat kayak gitu aja. Nggak tertarik aku ngapain. Aku juga udah nggak terlalu ini sih. Iya. Udahlah, jadi kita bahas emas ya. Fenomena naiknya harga emas. Mas siapa ini? Mas. Bisa aja. Gimana nih? Ya ini aja sih. Ya kayak dulu kenapa nggak dari dulu gitu loh. Kenapa nggak dari dulu mendalami emas ini? Ternyata kan sekarang pas sudah naik nih, iya ya dulu ditawari cuma harga sekian, kok nggak ini. Tapi juga mikir-mikir juga sih kenapa kok sampai benar-benar meningkat tajam itu. Tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kalau dari dulu ya, waktu lagi harga segini, menurutku semua lini untuk hal yang berhubungan dengan investasi ya kayak gitu. Akhirnya kayak harusnya aku ambil kemarin, harusnya. Iya, ya itulah penyesalan tuh nggak ada di awal kan. Iya sih, ini memang saat ini apalagi waktu kita rekaman ini aja emas lagi mahal banget ya, di harga 900 lebih lah. Terus gimana tuh pendapat kamu mengenai fenomena ini? Jadi kalau misalkan prinsip ekonomi kan tetap kan ya. Ketika sesuatu terlebih banyak di pasar, itu biasanya harga murah. Tapi ketika sesuatu itu banyak dicari, pasti harganya mahal. Ya, simpelnya kan demand and supply-nya itu ya. Betul, ya itu. Memang sebenarnya itu memang berlaku ke hampir setiap barang yang dijual ya. Cuman kan tidak hanya aku baca beberapa yang menyebabkan juga melonjak banget itu sebenarnya karena harga emas ini kan bukan hanya karena barangnya yang ada tersedia sedikit, cuman juga karena kayak nilai kenapa? Dia ini ya termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kayak belajar IPS lagi. Iya nggak sih Mas? Enggak, dia susah dicari. Memang termasuk yang tidak bisa diperbarui kalau nggak salah.
yang ada aja, cuman kan bukan salah satu doang gitu loh yang supply dan demand itu sebagai faktor kenapa harganya lagi naik. Terutama sih kayak kan harganya naik tiba-tiba ini kan setelah masuk pandemi kan. Betul. Pokoknya Cuman akhir-akhir ini kan. baru ini Tapi baru. itu menurutmu apa ya? Emas itu terpengaruh di suatu negara atau ya seluruh dunia? Aku kurang tahu juga sih. Oh, kalau setauku yang namanya harga emas itu kita memang ikuti seluruh dunia. Bukan artinya bukan artinya sama ya, cuman terpengaruh memang pasti. Kan makanya kalau misalnya orang-orang yang pada cari tahu kenapa harga emas mahal, ada salah satunya alasannya adalah memanasnya hubungan Cina dan India. Cina dan India. Cina India kan mulai konflik. Kemudian memanas juga hubungan politik antara Cina dan Amerika. Sampai konsulat Amerika di Cina ditutup, kemudian konsulat Cina di Amerika ditutup, saling balas lah. Tapi kan alasannya kan karena itu kan kalau misalnya ibaratnya Cina dan India terjadi konflik nih, pasti negara yang ikut campur Amerika kan. Betul. Akhirnya kan Cina. Jangan-jangan di belakangnya India Amerika. Waduh, nggak tahu ya. Kalau itu susah sih ngomongin kayak gitu. Cuman ya, ibaratnya hal tersebut. Perusahaan kan kebanyakan CEO-nya dari India. Cuman maksudnya aku tuh kayak gini, gimana pun kondisinya, memang ketika ada isu global, harga barang yang seperti itu, seperti emas, seperti minyak, itu pasti terpengaruh. Ya benar. Bahkan kurs juga akan terpengaruh ketika ada isu global kayak gitu. Benar juga sih. Tapi emang kayak ya yang menentukan global itu, ini kita jadi bahas ini ya, permasalahan global. Enggak juga sih. Maksud kan kamu tanya tadi memang berhubungan nggak terpengaruh ya memang terpengaruh kan? Ya sih sedikit. Jadinya kan emang yang menentukan apa ya? Permasalahan global yang berakibat pada mata uang suatu negara yang berpengaruh pada investasi itu kan memang dua negara itu kan, Cina sama Amerika. Nggak tahu Rusia itu sekarang masih berpengaruh nggak sih? Rusia selalu dia nggak ikut campur lah intinya kayak gitu loh. Dia selalu menarik diri lah, dia nggak ngurusin orang. Dia kan lagi sibuk mau aja ngekspor babi. Diketahuin sama presidennya itu. Masa iya, menterinya mau ngekspor babi ke Indonesia. Si Putin bilang Indonesia nggak makan babi. Ya, kok ini merah? Iya, menterinya nggak ngelakuin riset apa kayak gitu. Ya. Sampai dia Indonesia nggak makan babi. Mana dia tuh ngasih taunya rada kayak berbisik gitu kan, kayak ngeledekin Indonesia. Ya pokoknya ibarat Cina dan Amerika pasti yang paling sering dalam hal ini ya. Cuman kalau Rusia nggak pernah dia menyatakan. Kadang sih kalau dan juga sekarang negara mana yang mau berkonflik sama Rusia kalau bukan Amerika? Ya juga sih, benar-benar. Ya, paling cuma yang berani juga cuman itu. Orang kokoh banget kan negaranya. Tapi katanya mereka malah kerjasama. Itu kan kata-katanya kan. Iya. Ya opini. Oke, kita balik lagi ke emas deh. Iya. Aku sudah mikir habis ini cut kalau dia nyambung aja habis ini cut. Aku sudah niatin kayak gitu. Sampai mana nih Mas? Sampai mana kayak gitu. Ya itu pokoknya intinya memang apapun isu global yang terjadi, unit-unit yang seperti itu akan terpengaruh harganya. Ini yang SDA itu pasti ini ya terpengaruh ya. Yang pergerakannya secara global ya. Kalau yang kayak bawang enggak, bawang merah enggak. Tapi kayak juga terpengaruh tapi mungkin nggak diekspos aja sih. Kayaknya ya. Mungkin terpengaruh, cuman negara kita kan negara yang salah satu penghasil bawangnya cukup kan, makanya nggak banyak dampaknya. Tapi kan juga. Waduh. Aku salah deh ngomong bawang. Aku salah deh. Jadi memang
apa ya? Yang salah satu mempengaruhi kenaikan emas itu kan memang kondisi ketegangan global. Tapi ada lagi nggak sih yang mempengaruhi kenapa emas? Kayak ini deh, aku pernah ada di satu grup itu yang menyatakan bahwa emas itu kemungkinan turun itu mungkin ya 1:10. 10 kali naik, 1 kali turun, mungkin cuma gitu. Ya nggak sih? Aku belum pernah dengar kayak gitu, cuman ada setahu aku yang namanya harga emas itu nggak mungkin turun. Maksudnya nggak mungkin turun ini bukan artinya hari ini 900 besok jadi 890 itu mungkin ya, cuman artinya nggak turun itu ya dia akan selalu bertumbuh naik gitu loh. Kurvanya ya stabil kayak gitu. Kurvanya nggak ada yang tiba-tiba anjlok. Kenapa? Karena harga emas itu juga mengikuti pergerakan inflasi. Jadi harga emas itu kan dia suatu produk nih. Kalau misalnya inflasi kan produk apapun juga mengikuti kan. Harga naik, inflasi naik, harga naik. Begitu juga emas. Emas itu produk. Makanya kalau orang bilang harga emas pasti naik. Iya benar, emang nggak mungkin. Karena belum pernah inflasi turun. Namanya loh inflasi. Inflasi dong kalau turun. Ya makanya salah, makanya kan namanya memang inflasi. Kalau turun kan inflasi. Kalau misalnya turun berarti kan itu ada negaranya sedang bermasalah. Bukan negara saja, perekonomiannya sedang bermasalah. Iya, benar-benar. Makanya ya pasti turun juga. Kenapa juga turun kan pikir aja orang nggak ada yang mampu beli apa-apa. Berarti bisa disamain nggak emas sama tanah? Tanah sama, prinsipnya sama. Prinsipnya sama, cuman perkembangan emas itu karena dia lebih cepat pergerakannya, maka harganya lebih cepat juga beragamnya. Orang nggak mau ya, nggak ada yang ibaratnya aku beli tanah dari A dan kemudian aku langsung jual ke tanah ini ke kamu. Beda kalau misalnya emas, mungkin terjadi dalam satu hari itu pergerakan transaksi emas itu udah berapa juta transaksi gitu loh, mungkin terjadi. Makanya dia pergerakannya bisa cepat kayak gitu. Karena kan barangnya ya juga lumayan. Iya sih. Tapi kalau prinsipnya sama ya, ngikutin inflasi pasti itu. Nah ini ngomong-ngomong masalah, jadi kan sekarang rame juga jadinya masalah investasi kan ya. Nah investasi, Iya. Kan kamu ngomong. Oh kamu mute ya? Tiba-tiba hilang. Enggak. Aku dengerin kamu kan. Biar nggak suara kucing nggak masuk, jadi aku mute dulu. Ya. Itu mau ngomong apa ya? Ngomong investasi. Masalah investasi. Jadi kan emas ini sekarang rame juga dijadikan bahan investasi, atau sekarang rame itu juga salah satu faktornya karena beberapa orang itu lebih memilih emas karena safe haven kan. Jadi sesuatu yang ya aman, maksudnya nggak fluktuatif banget gitu kan. Nah, kalau misalkan emas itu dijadikan investasi, itu bagusnya emas itu lebih ke short term atau long term, Riz? Wah, pertanyaan yang bagus. Enggak, aku cuma mau bilang itu aja. Tergantung sih. Kadang orang membeli emas tergantung tujuan. Ya sih, memang pertanyaan kamu jadinya kayak gitu, bagusnya apa? Kalau aku pribadi ya, selalu prefer yang namanya investasi itu long term. Kalau aku pribadi ya, yang selalu investasi aku pasti prefer long term. Kenapa long term? Karena ketika kamu berinvestasi, kamu tidak berharap untuk langsung, kalau aku ya, nggak berharap untuk langsung return dalam waktu 3 bulan. Karena prinsipnya ketika kita berniat membeli kemudian berharap harganya naik dalam 3 bulan, menurutku itu kayak gimana ya, kayak seakan-akan gambling gitu loh jadinya. Enggak, kalau emas, kalau menurutmu bagus kalau nah itu prinsip awal investasi. Kemudian kalau misalnya investasinya barangnya emas nih, apakah long term atau short term, aku akan ambil long term. Kenapa bagusnya long term? Nah itu karena kalau misalnya aku berpikir jangka pendek, aku jadi berasa kayak gambling gitu loh, Bib. Ada sedikit ekspektasi terhadap harganya naik, bukan untuk investasi secara murni.
Jadi Nah, aku pernah dengar kalau kita berinvestasi ya kita berinvestasi, istilahnya sudah ada investasi. Tapi kalau kita misalnya beli kemudian berharap naik, langsung berharap naik, itu ada kemungkinan kita bakal apa ya ibaratnya ya gambling gitu loh. ya maksudnya kalau misalkan nih, kan kalau dilihat-lihat kurvanya kan, ini aku coba lihat dari harga emas.org, ini kan emas itu ya turun nggak lama, mungkin cuma 1 bulan, tapi naik Emang. lagi. Iya, Nah makanya itu kan kalau harga emas misalkan naik. buat ya yang pemula-pemula gitu, emas itu direkomendasikan nggak sih buat yang short term? Emas dia enggak Nggak juga. pemula. Karena kalau misalnya pemula ya, kita bahas Hmm. mengenai pemula. Pemula kita nggak pernah tahu kayak gimana modalnya. Cuman katakanlah modal para investor yang pemula ini pasti nggak besar-besar banget. Betul. Dan mereka juga tidak memahami bagaimana pergerakannya karena pemula kan masih cari tahu, masih belajar. Nggak bagus untuk short term, tapi emas itu adalah salah satu investasi yang bagus. Karena barangnya terlihat low risk, resikonya kecil, barangnya terlihat resikonya kecil, pergerakannya selalu naik. Jadi itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau untuk short term enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya anggaplah ini nggak ada pandemi, nggak mungkin harga emas dalam 3 bulan naiknya berapa puluh persen kayak gini. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau yang short term itu bagusnya apa berarti, Riz? Short term itu sebenarnya P2P, Bib. Paling bagus P2P karena kan dari awal kontrak investasi aja P2P kan sudah dijelaskan kapan kamu akan menerima returnnya. P2P itu gimana sih? Peer to peer apa Iya, peer to peer. Iya kan kita pernah bahas kan yang kayak gitu kita mendanai suatu perusahaan yang baru berkembang atau baru buka. Yang kayak gitu kan ya kalau kamu lupa sih kamu itu investor P2P lah. Aku ini sih kadang dengan istilah-istilah itu kadang lupa, tapi jalannya tahu gitu. Ya itu yang short term, cuman sebenarnya high risk itu. Oh, malah high risk ya? Iya. Oh, berarti yang short term itu high risk semua ya? Enggak semua. Contohnya yang enggak apa? Yang iya sih sebenarnya rata-rata besarnya mayoritasnya memang high risk kalau short term. Ya contohnya P2P karena mereka adalah perusahaan baru. Tidak ada menjamin mereka akan tetap buka 10 tahun lagi, 5 tahun lagi mereka masih berjalan, nggak ada yang menjamin. Dan kamu juga masih belum bisa menerima jenis report keuangan mereka yang sudah track recordnya sudah 1 tahun, kayak gitu jarang ada mereka punya. Cuman kan karena ada platform yang menyediakan dan menjaminnya, itu yang membuat itu lebih aman. Cuman itu termasuk high risk. Kenapa high risk? Karena kita nggak tahu perusahaannya kayak gimana nasibnya dalam berapa tahun. Untuk menentukan bagaimana nasibnya dalam berapa tahun kan pasti kita lihat track recordnya kan. Betul. Sedangkan mereka, kalau misalnya mereka perusahaan besar, ngapain mereka masih cari investor dengan cara P2P. Kalau memang mereka perusahaan yang sudah jalan 1 tahun, 2 tahun, kemudian istilahnya itu laporan keuangannya sudah mantap, kenapa mereka nggak langsung IPO? Kan padahal kalau misalnya kayak gitu IPO kan ada syaratnya minimal berapa tahun gitu ya nggak sih? Iya, makanya berarti kan seandainya memang mereka besar gitu loh dan berani. Tapi kan kalau mereka masih belum kan makanya, tapi memang mereka memerlukan investor, makanya P2P. Kalau menurut aku sih itu high risk. Cuman karena itu akan jadi perspektif orang akan jadi low risk karena pendek banget Bib jangkanya Bib. Berarti itu harus benar-benar ini ya, setiap hari mantengin grafik gitu ya. Sebenarnya kan kalau P2P kan nggak juga harus setiap hari pantengin kan. Karena ketika di awal perjanjian pun sudah jelas kapan kontraknya sampai kapan. Oh iya juga sih. Ngapain dipantengin? Kan kita nggak bisa tiba-tiba tarik. Iya sih. Tapi kalau emas ini ya, yang penting kita harus sabar gitu ya. Paling nggak jangan beli sekarang terus mungkin 1 bulan dijual lagi gitu, kayak belum terasa ya buat investasi. Belum. Aku belum pernah ketemu. Kalau menurutmu ada minimal nggak? Misal kalau beli emas gitu. Ada apa? Memang? Minimal. Kita tahan berapa lama gitu?
Waduh, dalam ilmu investasi yang kayak gitu bebas sesuai bagaimana. Tapi ada nggak ya? Ya mending misalkan minimal 1 tahun atau 2 tahun atau minimal 5 tahun atau gimana? Emas itu adalah barang yang harganya akan selalu naik. Semakin lama semakin bagus. Cuman kadang orang memang memerlukan duitnya misalnya nih. Makanya orang yang memilih investasi emas, mereka ya didiamkan. Tapi ketika perlu uang baru dijual. Benar juga sih. Kayak gitu. Karena orang menyadari bahwa harga emas nggak bakal turun. Makanya mereka menjual ketika perlu. Bukan jenis investasi lain yang dijangka waktukan kemudian akan diambil returnnya kayak gitu loh. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang berjangka ya, emas aku bakal simpan emas ini 5 tahun. Tapi kalau kebanyakan masyarakat, makanya produk yang emas yang dibeli itu kan berupa perhiasan. Karena mereka simpan, kemudian ketika mereka perlu baru dijual. Tapi kalau yang investor-investor besar modal gede, mereka beli emas yang nggak beli yang perhiasan, yang batangan dong. Tapi sebenarnya lebih ini nggak sih? Ada nggak mendingan kalau buat investasi nih, mendingan beli misalkan cincin, kalung, dan lain-lain atau lebih mending beli batangan kayak gitu? Kalau investasi mending beli batangan. Beli batangan ya? Nah, kalau misalkan ini studi kasus ya, misalkan punya uang nih, sekarang punya uang 50 juta. Kalau menurutmu mending yang sama-sama naik ya, yang sama-sama agak aman, mending beli properti, misalkan tanah, atau beli emas? Emas dan properti aja pilihannya. Iya, emas dan properti aja. Jujur aja ya, aku masih kemakan omongannya Grant Cardone. Properti itu nggak bakal hilang. Jadi aku bakal ambil tanah, tapi tanah mana yang 50 juta yang di tengah kota? Ya paling nggak beli berapa meter gitu cuma. Oh, kalau berapa meter? Oh, kalau gitu lihat kalau misalnya properti kan kita harus lihat juga posisinya. Iya, makanya berarti kan kalau misalkan 50 juta kan nggak mungkin kita dapat tempat strategis nih. Anggaplah kayak gitu ya. Berarti kan untuk dilatihkan ke emas pun itu sebenarnya juga bukan pilihan yang buruk kan? Bukan. Atau malah ke saham? Oh, kalau ada pilihan saham, aku pilih saham. Kenapa kok harus saham? Kok kamu pilih saham? Karena aku, kalau berdasarkan track record, saham itu adalah jenis investasi yang naiknya paling tinggi, walaupun turunnya paling tinggi. Oh ya, berarti agak ini ya, levelnya sudah nggak aman lagi berarti ya? Bukan nggak aman, resikonya tinggi. Iya, resikonya lebih tinggi daripada emas lah kalau saham. Paling tinggi kayaknya resiko investasi saham. Nah kalau P2P? Di bawah saham. Oh, saham itu berarti resiko yang paling tinggi? Menurutku iya, karena pergerakannya itu benar-benar market yang menggerakkan. Kalau P2P kita taruh, kemudian kan perusahaannya masih yang menggerakkan. Iya, yang muter bagaimana muter uangnya. Kalau saham kan benar-benar di pasar modal ditaruhnya gitu loh. Gimana kalau ada orang dengan kepemilikan saham total harga misalnya 1 miliar, tiba-tiba dia iseng dia jual semua, 1 miliar dia jual. Langsung harga sahamnya kayak gimana nasibnya? Anjlok dong. Iya juga sih. Nah, sama juga kebalikannya. Ketika misalnya ada orang dengan modal 1 miliar, kemudian dia pengen beli saham yang harganya cuman ya 120 rupiah, dibeliin kayak gitu. Yang tadinya 120 rupiah tiba-tiba naik melonjak berapa puluh persen. Pas sudah naik berapa puluh persen atau sampai hampir 100%, yang tadi punya modal 1 miliar dijual tiba-tiba, dia untung berapa, kemudian orang-orang investor kecilnya pada buntung. Itu kan tinggi banget risikonya, makanya saham-saham bagus, orang-orang pada bilang lapis pertama itu harga sahamnya nggak ada yang harganya di bawah 100 rupiah, nggak ada, pasti yang mulai sudah harganya ribuan, kemudian orang keuangannya sudah bagus, sudah mantap. Bahkan kan dari Bursa Efek Indonesia sendiri kan saham ada ada grup LQ45 itu kan tiap tahun diupdate. Tapi kalau misalkan saham ini aku kemarin pernah dengar apa baca gitu.
kalau sekelas siapa tuh Warren Buffett itu dia nggak pernah beli saham blue chip. Gimana menurutmu? Dia nggak pernah beli saham blue chip. 50% lebih dari kepemilikan sahamnya, portofolionya adalah Apple. Apple itu blue chip paling besar di Amerika sekarang. Iya, yang dulu itu kan sudah investasi diri dulu. Ada kalau yang setelah ini katanya ya, maksudnya blue chip itu kalau misalkan kita lihat kan, ya emang itu yang paling aman, investasi saham yang paling aman kan. Tapi apakah ya saran itu maksudnya jangan pernah beli blue chip itu karena misalkan orang-orang yang suka tantangan. Soalnya kan kalau blue chip kan ya bisa dibilang ya agak stabil kan. Kalau yang lainnya kan benar-benar ya ketidakjelasan. Kalau Warren Buffett itu menurutku kemampuan hebatnya dia itu bukan karena dia ibaratnya, bukan artinya dia menyuruh nggak beli yang blue chip ya. Cuman dia berhasil melihat peluang untuk membeli sesuatu sebelum itu menjadi blue chip. Oh iya benar juga sih. Itu. Jadi dia yang sudah punya saham pas blue chip. Wah, dia punya saham pas blue chip. Cuman dia belinya waktu belum blue chip. Oh iya sih. Jadi adanya dia itu membuat perusahaan itu jadi blue chip malah. Orang kalau misalnya tahu orang kan dibukakan kan portofolionya dia itu dibukakan untuk umum. Kenapa? Karena kalau misalnya orang ngikutin yang dia pilih, harganya dia naik kan, dan dia jadi tambah kaya. Iya sih, benar-benar. Hampir semua investor besar di Indonesia itu pasti dibukakan portofolionya, dibuat umum. Jadi kalau ini nih, balik lagi ke emas ya. Jadi kalau menurutmu saat ini itu buat pemula-pemula nih, misalkan ya masih di usia 3 bulan tuh, untuk investasi emas itu menurutmu recommended gak? Umur 30-an? Ya usia-usia kita ini loh. Aku kan dulu kan di bawah 30-an, Ri. Aku recommended ya. Jadi kalau misalkan masih ya kayak misalkan kayak aku nih masih ragu kan, investasi apa enggak, investasi yang bagus kemana, yang aman kemana, itu mending ngambil emas aja aman ya? Aman, cuman kalau saat ini enggak. Kenapa? Karena harganya lagi mahal banget. Tapi kayaknya kalau mungkin nggak sih misalkan pandemi selesai ya, kemudian terus ini nggak sih harga itu misalkan ya balik lagi kan, kemarin sebelum rame ini kan masih sekitaran 750-an kan, 700-800-an lah. Bakal ketika pandemi selesai kira-kira kembali ke sana atau tetap stabil di harga sekarang? Kalau itu dia, harga emas menurutku akan tetap di sana. Cuman tidak melonjak ya, tetap angka ibaratnya kepala 9 lah, 900-an. Cuman nggak saat ini kan hampir menyentuh 1 jutaan untuk Indonesia ya. Ya benar. Cuman kayaknya bakal turun dulu. Kenapa? Karena turun itu karena nantinya ketika ekonomi kita bangkit, nilai tukar kita akan akan membaik, nilai tukar uang kita akan membaik. Kemudian pada saat pada saat penanggulangan pandemi secara global, itu orang bakal banyak banget bertransaksi. Ya, benar. Nah, ketika makin banyak transaksi, otomatis kan ada kemungkinan dia turun. Orang pada jual-jual. Dengan konsep demand supply, ketika supply-nya jadi lebih banyak, otomatis dia akan turun. Betul. Itu sih. Tapi aku nggak berani menyatakan seperti itu ya. Cuman garis besarnya gitulah kalau sudut pandangku. Cuman kalau misalnya memang mau beli saat ini pun, kalau memang mau ya nggak apa-apa, nggak pernah ada salahnya. Cuman kalau aku pribadi saat ini harganya lagi tinggi banget. Tapi kapan ekonomi kita stabil? Mau ngikutin teori siapa? Ada beberapa teori. Orang teori terbaru aja Indonesia resesi kok. Ya makanya itu kan kamu bilang sampai Indonesia stabil. Nah, kapan stabilnya? Kalau yang pernah aku share ke kamu kan kuarter pertama ya kemarin itu ya yang aku bilang. Kuarter pertama 2021 ya? Iya benar, 2021.
Kuartal pertama 2021 berarti Januari, Februari, Maret. Aku nggak yakin. Masih lama banget. Nah, sebenarnya kalau aku kan juga kadang dengerin yang Mardigo Wawi itu kan. Siapa? Mardigo Wawi. Iya. Jadi kan salah satu, kita balik lagi ke masalah tadi. Jadi kan memang saat ini rame itu karena ya hubungan Cina sama Amerika lagi panas, Cina sama India lagi panas. Kemudian mau ada pemilu di Amerika. Nah, pemilu Amerika kan kemungkinan September. Iya. September Oktober gitu loh. Nah, katanya ketika nanti itu setelah pemilu itu kemungkinan stabil kalau yang menang bukan Trump. Katanya loh ya, karena ya kalau lihat dari yang disampaikan sama Mardigo Wawi itu kan ya sebenarnya yang membuat ya isu-isu saat ini yang membuat benar-benar kayak banyak masalah itu kan globalis. Ya yang pengendali dunia itu yang globalis. Sementara Trump itu kan benar-benar dia memperjuangkan nasionalisme Amerika. Nah, sementara banyak yang nggak suka sama si Trump ini. Soalnya ya karena nasionalisme dia. Nah, katanya kalau misalkan itu nanti ya Trump benar-benar kalah, ya bakal stabil sebenarnya. Tapi jadi ada komando dunia. Jadi harganya yang menstabilkan dari sana. Gitu. Itu. Nah, balik lagi ke masalah emas nih. Nah, jadi kalau misalkan dari pendapatmu kan menunggu stabilnya ekonomi. Nah, kalau menurutmu ada kan Indonesia sedang dicanangkan redenominasi. Mengurangi nominal uang itu kan, nominal angka rupiah. 3 digit terakhir. 3 digit 0 terakhir. Ya. Nah, itu nanti itu menurutmu malah membuat lebih stabil dengan pergerakan emas, dengan kestabilan ekonomi, atau malah membuat ya hal seperti ini malah menjadi tambah tinggi lagi? Kalau itu kita harus breakdown dari tujuan redenominasinya dulu ya. Kenapa negara melakukan redenominasi? Itu artinya mata uang kita kalah saing dengan pergerakan mata uang global. Benar. Tujuannya. Tetapi pada sifatnya nilai tukarnya masih sama. Ngerti nggak? Nilai tukarnya sama. Ya, benar. Dari 10.000 nih, nanti dirubah jadi 10. Betul. Kita tetap akan mendapatkan harga barang yang sama dengan harga yang 10 itu. Nggak berubah banyak gitu loh. Tapi kan nilai transaksi jadi berubah semua. Iya, cuman kan nilai tukar, maksudnya nilai tukar itu ibaratnya nilai barangnya juga menurun gitu loh, Bib. Nilai barang, iya benar. Nilai barangnya juga menurun dari yang 100.000 jadi 100 aja ntar. Berarti kan tetap sama gitu loh, 1:1 nilai uangnya menurun, kemudian barangnya juga menurun, sama aja. Bahkan kalau kita sadari redenominasi itu sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Berapa tadi harga lalapannya? 10. Kan sudah jadi kita cuma terbiasa. Memang bakal. Gimana yang harganya misalkan 9.500? Itu mungkin nanti akan jadi 9,5 deh. Mungkin kita akan ada nilai 5 sen deh. Kalau yang 9.400 terus gimana? Gak ada lagi kayaknya harga 9.400. Mungkin ada sih, cuman maksudnya tetap pakai sen. Yang di bawah 1 nanti kan pakai sen biasanya. Di negara-negara lain ya. Kita tetap kembali ke sana juga. Maksudnya kembali ke sana. Berarti kita bakal ada misalkan berarti kan pastinya harganya kan mulai dari 1 itu berarti berapa? 1.000. Berarti udah nggak ada harga di bawah 1.000 ya? Ada, cuman maksudnya satuannya di bawah 1.000 biasanya akan di bawah satuan yang di bawah 1 biasanya akan jadi sen kalau di negara-negara lain. Kayak di Malaysia kan mereka pakai ringgit. Cuman di bawah 1 ringgit itu ada sen. Nah, sen itu sebenarnya mata uang mana sih?
Itu sebutan kayaknya, Bib. Aku juga nggak tahu kenapa kok dipakainya hampir di seluruh dunia gitu loh. Kayak bukan nggak tahu ya, aku belum pernah ke seluruh dunia, maksudnya belum pernah ke negara-negara banyak banget. Cuman beberapa negara lain yang aku tahu di bawah satunya mereka, satu dolar, satu ringgit, satu euro kalau nggak salah, pound sterling juga atau enggak, aku nggak tahu. Cuman mereka di bawah itu adalah sen. Dan itu biasanya negara-negara lain itu pakai receh bulat kayak gitu jadinya. Iya, benar. Nggak tahu ya nanti kayak gimana kalau di Indonesia ya, apakah menerapkan hal yang sama atau enggak, tapi nggak tahu. Cuman efek redenominasi itu ketika dengan pergerakan harga itu akan membuat negara kita terlihat lebih kuat, Bib. Karena harga-harganya terlihat lebih murah. Kemudian kalau misalnya dikaitkan dengan bagaimana harga-harga produk-produk investasi, apakah tetap stabil atau enggak, menurutku itu akan sama seperti produk-produk yang ada di pasaran lainnya. Ya tetap juga gitu loh. Itu kayak banyak ngaruhnya juga ya? Iya pasti banyak, cuman maksudku ibaratnya hal ngaruhnya yang banyak itu bukan bersifat negatif. Yang bahaya itu negatifnya itu kayak gini. Tanpa disadari, misalnya kayak gini ya, kita sudah terbiasa mengeluarkan uang 10.000 itu sedikit. Betul. 100.000 itu banyak. Ketika nanti redenominasi, mindset kita masih belum berubah. Sehingga kita nanti ngeluarin uang 100, oh nggak terlalu banyak 100. Padahal itu tuh artinya 100.000 loh. Iya, benar-benar. Iya, orang luar negeri kan gitu kan. Beli barang-barang di sini cuma $1, wih murah banget. Ya bagi mereka kan. Nah ya nanti kita juga bakal kayak gitu kalau mindsetnya belum berubah gitu. Iya sih. Menurutku sebenarnya lebih menguntungkan sih. Oh iya pasti dong. Tapi ya itu mikirnya ke investasi itu ngefeknya nanti bagaimana gitu ya? Ya aku juga belum pernah cari tahu sih. Soalnya kan isu redenominasi ini udah lama banget. Iya sejak akhirnya nggak salah. Hah? Zaman kapan? Udah lama banget, Bib. Makanya jadi males ngikutinnya gitu loh. Karena ibaratnya paling ntar kayak kemarin-kemarin. Tapi nggak tahu saat ini ya. Apalagi isu-isunya kita menghadapi resesi kayak gini. Jadi kalau resesi ini bagusnya pemulaan, guys. Investasi kemana? Mungkin aku nggak langsung bilang apa yang bentuk investasinya. Cuman pahami dulu konsep investasi. Investasi paling aman bagi pemula itu adalah investasi yang barangnya ada. Contohnya? Nah makanya aku nggak mau bilang tadi kata barangnya ada. Karena sifatnya semua investasi itu kan barangnya ada. Kalau barang yang nggak ada bodong, Mbak, ditipu berarti. Yeah. Barangnya ada. Pertama barangnya ada, kemudian paham bahwa investasi itu kamu nggak bakal mendapatkan returnnya dalam waktu yang 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Nggak bisa kayak gitu. Pahami mindsetnya dulu. Jaga mindset kayak gitu. Jadi harus belajar mindsetnya dulu ya? Menanamkan lah ibaratnya. Berarti mending investasi leher ke atas dulu ya? Daripada langsung terjun ke sana? Ya, kalau misalnya investasi mah, kalau menurutku ya investasi yang kita mendapatkan returnnya juga berupa keuntungannya yang sama ya. Misalnya investasi ngeluarin duit, kemudian returnnya juga mendapatkan duit. Menurutku ya kita memang harus menanamkan mindset. Karena kan kita ibaratnya akan mengeluarkan uang dan kita tidak akan mendapatkannya dalam waktu berapa lama gitu loh. Betul. Nah kalau misalnya masalah kepala ke atas itu, bukan kepala ke atas, leher ke atas itu kapanpun bisa kamu lakukan. Karena kamu cuman nggak tahu kapan returnnya. Iya sih, benar. Cuman kalau misalnya investasi itu bukan artinya kamu harus investasi leher ke atas dulu ya. Bukan artinya kamu juga harus investasi emas atau saham atau properti dulu. Cuman pahami aja bahwa kalau misalnya investasi kamu harus lakukan dulu sekarang. Bukan sekarang, secepatnya. Kalau aku sih harus cenderung menyatakan sekarang ya. Nah, berarti secepatnya itu apa? Saham, emas, reksadana? Aku saham. Kalau aku saham. Oke, berarti ya buat teman-teman mending ya langsung terjun yang high risk ya. Bukan Kak. Nah, kan makanya tadi kalau sudah menanamkan mindsetnya,
maka memahami bahwa saham itu juga merupakan investasi yang sebenarnya menguntungkan banyak gitu loh. Kalau misalnya saham kan sudah, kalau sadari aja orang-orang terkaya di dunia itu kekayaannya dari mana? Dari kuil. Maksudnya itu kayak gini loh, Bill Gates sudah keluar dari Microsoft, tapi dia masih dapat duit dari Microsoft dari mana? Dari sahamnya. Saham Microsoft kan? Karena saham itu intinya adalah kepemilikan ke suatu perusahaan. Yang ketika kita perusahaan tersebut dapat untung, kita dapat untung. Kalau misalnya emas, misalnya kayak gini ya, emas itu adalah kepemilikan kita akan suatu barang, dan barang itu harganya selalu naik. Kalau reksadana itu konsepnya sama kayak saham, kepemilikan kita akan sesuatu. Entah itu pasar uang, obligasi, atau saham. Cuman bukan kita yang menjalankan, tapi ada manajer investasi. Itu reksadana. Kalau properti itu konsepnya, bukan konsep sih, secara mendasar sama kayak emas. Iya benar. Kita sama akan barang yang harganya selalu naik, bertumbuh. Ini aku kok berasa diwawancara ya? Ya kan kamu yang lebih paham. Tapi kan kamu yang cari ilmu. Kalau kamu deh, kalau kamu kayak gimana? Kalau aku sih ya. Dengan pertanyaan yang sama. Kalau misalnya kamu seorang investor pemula, kamu ingin memulai investasi, kamu pilih investasi apa? Kalau pemula sih aku mikirnya ini sih. Jadi kan masih belum tahu. Kalau misalkan saham kayak kalau aku terlalu berisiko. Karena ya nggak tahu, kecuali kalau misalkan ya udah kita ambil amannya ke blue chip aja. Itu mungkin bisa dibilang ya saham tapi lebih aman. Nah, kemudian kalau misalkan memang dana terbatas, menurutku emas juga bisa dicoba. Karena ya bisa dilihat naik terus. Bukan naik terus, lebih stabil lah. Misalkan beli 1 juta, kemungkinan ya dijual lagi masih 1 juta. Jadi masih nggak rugi lah pokoknya. Benar. Terus kalau misalkan kayak yang lain, misalkan kayak reksadana, P2P, atau misalkan sekarang yang rame kan Santara kan. Apa Santara? Santara itu yang ya pembiayaan untuk UMKM itu loh. Oh iya. Itu kan jenisnya ya sebenarnya kayak P2P. Ya P2P. Nah itu mungkin ya bisa aja dicoba. Yang penting kalau main saham atau main yang apa ya, memang kita invest saham, itu ya kita harus benar-benar jeli melihat portofolio atau track record dari perusahaan itu. Kalau misalkan memang ya udahlah, aku yang penting daripada uangku digunakan nganggur, mending buat investasi. Kalau menurutku bisa jadi emas menjadi pilihan. Gitu. Itu sih kalau menurutku. Ya, yang sedih itu ya kalau ngomongin investasi, ketika kita beli apa enggak, ternyata kita enggak beli, dan kemudian beberapa saat kemudian aku ya sebenarnya penyesalan dalam investasi terbesarku itu adalah Bitcoin. Dulu aku pernah hampir beli ketika harga Bitcoin itu melonjak tinggi dari cuman berapa juta menjadi 20 juta. Kan waduh, naik tinggi banget nih kataku nih. Beli apa enggak ya kataku. 20 jutaan satu Bitcoin gitu kan. Sedangkan kita kan bisa membeli Bitcoin kan nggak harus minimal satu kan. Berapa koma, 0, gitulah. Dengan seadanya uang kita gitu. Apa aku investasi Bitcoin aja kata aku kan. Apalagi dulu aku masih belum mengenal istilah terlepas dari riba dan lain-lain ya. Cuman benar-benar bentuk investasi gitu loh. Waduh, apa enggak. Akhirnya aku jatuh pilihan enggak. Dan sekarang harga Bitcoin sudah 100 jutaan. Itu nyesal, itu penyesalan terbesar kalau dalam investasi. Tapi aku memang enggak investasi di Bitcoin sih, dan aku juga tidak menyarankan. Kenapa emang? Barangnya nggak tahu kamu di mana. Oh iya juga sih. Kalau kamu tahu barangnya ada, itu baru investasi yang aman kayak gitu loh.
kan fana kayak gitu. Bahkan kalau dalam Islam kan kalau misalnya investasi itu akan apa ya, ibaratnya kamu membeli barang kemudian menjual lagi itu halal kayak gitu. Nah kan kalau ini kan mata uang Bitcoin ini. Memang juga akan terlihat halal karena kamu beli kemudian jual lagi, tapi kamu nggak pernah lihat barangnya kayak gimana yang namanya Bitcoin ini. Nominal doang ya berarti. Nominal doang kan. Berarti kayak cryptocurrency itu juga sebenarnya nggak bagus. Iya, anu kan maksudmu forex ya? Oh, ya, iya. Cryptocurrency ya Bitcoin kan cryptocurrency. Iya. Ya nggak bagus, menurutku nggak bagus. Kalau misalnya kamu mempelajari riba, kalau kamu nggak mempelajari riba ya silakan kalau mau. Kalau aku karena mempelajari riba itu nggak termasuk suatu investasi. Cuman bukan artinya itu nggak bagus ya. Bagus kok, cuman karena kan kita investasi tergantung prinsip berarti ya? Tergantung prinsip. Kalau kamu berprinsip untuk anti riba, maka cryptocurrency, forex itu bukan pilihanmu. Oke, siap. Ilmu-ilmu baru nih. Jangan gitu dong, aku berasa kayak pinter banget jadinya. Ya enggak lah, kan sharing. Oh iya, risih juga. Balik lagi ke emas. Apa yang mau dibalikin? Oh ya, kan dibalik. Enggak, gini deh. Dengan fenomena seperti ini, apakah kamu saat ini ya sejujurnya tertarik untuk beli emas? Sebenarnya kalau di saat ini belum sih. Aku masih lebih suka kalau aku ya investasi itu lebih ke bisnis sih. Jadi langsung jalanin bisnis ya itu. Apalagi kita menjalankan prosesnya. Itu menurutku malah investasi yang menurutku malah ya resikonya juga besar juga. Tapi kita juga ada di dalamnya menurutku ya kita yang bisa mengontrol apakah ini nanti menguntungkan apa enggak. Tinggal kita kalau namanya di bisnis kan kita sekeras apa kita mengusahakan hal itu. Oh, itu kalau misalnya orang-orang investor tinggi gitu ya, bilang itu bukan investasi tapi Iya, benar. Itu artinya kamu lagi bermodal untuk usahamu gitu. Iya, benar. Kalau aku mikirnya daripada memberikan uang ke yang lainnya, itu mending usahaku dibesarkan. Nah, aku investasi di perusahaan itu sendiri gitu. Iya makanya itu kan memang namanya investasi itu beda-beda sudut pandang sih. Ya sebenarnya pokoknya gini loh. Yang terpenting jangan sampai uang itu cuman keluar aja gitu loh. Kalau misalkan diinvestasikan berarti ya udah kita mempercayakan perusahaan tersebut untuk yang mengelola uang kita gitu kan. Kalau misalkan mau di bisnis ya berarti uang itu kita putar untuk bisnis. Berarti ya resikonya ya kembali lagi ke kita, seberapa keras kita mau ini juga. Sebenarnya kan sama-sama kita inginnya ketika nanti misalkan 5 atau 10 tahun ke depan tuh kita paling enggak sudah enggak mikir bagaimana cara cari uang biar uang yang bekerja buat kita gitu kan. Sebenarnya semua kan larinya ke sana kalau aku melihatnya. Entah itu mau investasi atau mau menjalankan bisnis kan sebenarnya larinya ke sana. Ya istilahnya itu kebebasan finansial. Betul. Financial freedom. Ya, dan itu sayang banget tau Bib. Masih banyak orang yang enggak berpikir untuk menuju ke sana. Sebenarnya ya. Ya, banyak tuh yang kayak gitu. Yang penting apalagi yang mikir-mikir ya yang penting aku bisa makan aja cukup gitu kan. Itu level paling bawah ya. Level paling bawah yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang level berikutnya. Ini bukan artinya aku mendiskreditkan salah satu golongan-golongan seperti ini ya, yang ibaratnya mereka bertahan hidup nggak apa-apa ngutang kayak gitu. Maksudnya nggak apa-apa ngutang ini yang dari harus pendapatannya kemudian masuk nih ada pemasukan bulan ini kemudian dijatah ini buat keperluan rumah tangga, ini buat keperluan hidup gaya hidup, kemudian ini yang dijadikan untuk bayar kreditan. Bukan artinya aku nggak setuju ataupun nggak suka yang kayak gini, cuman ya kalau aku pribadi nggak suka, cuman kan kayak gitu sampai kapan maunya gitu. Iya benar. Makanya harus punya planning sebenarnya. Tapi kita kan mau planning. Iya sih, planning juga sih. Itu kan makanya kalau kayak gitu kan apa ya? Bisa dibilang dia ya mikirnya ya jangka pendek gitu loh. Ya, tapi kan ada juga yang planning. Oh, kalau misalnya aku nih dalam 15 tahun memiliki tanggungan ini
kemudian setelah 15 tahun tanggungan ini lunas, bisa ini kayak gitu kan juga ada yang kayak gitu. Ya, benar. Jadi planning juga gitu loh. Cuman kalau aku pribadi dengan planning yang kamu mengeluarkan mengkredit sesuatu itu mungkin menurutku kalau aku menganggapnya itu kurang bijak gitu loh. Cuman bukan artinya itu nggak boleh ya. Ya. Karena kan kita nggak pernah tahu kemampuan keuangan orang-orang kan beda-beda. Betul ya, strategi finance-nya juga kan beda-beda. Makanya beda-beda. Cuman kalau aku nggak menyarankan. Berarti kamu mending mending beli yang kita ada gitu kan. Ya, dan aku pun sekarang ya berpikir apalagi itu bukan barang yang bertumbuh, maksudnya barang bukan aset. Kalau misalnya aku belum bisa beli 10 biji dari itu, aku nggak bakal beli. Aku kayak pernah ini siapa ya? Dunlock apa siapa? Yang bilang kayak gitu. Yang atau Grant Cardone? Bukan, yang bilang itu Denny Santoso. Oh, Denny Santoso ya? Iya, Denny Santoso. Kalau misalnya kamu belum bisa beli barang itu 10 biji, kamu nggak usah beli. Kan bukan yang non aset ya, mau beli. Iya, yang pokoknya yang depresiasi itu mending ya prinsipnya kayak gitu bagus. Tuh saran paling bagus yang pernah aku dengar tahu. Penurunan nilai kan? Ya, saran paling bagus yang pernah aku dengar itu. Maksudnya saran dalam mengeluarkan menumbuhkan kebijakan untuk membeli sesuatu gitu. Non kebutuhan apa kan kalau misalnya cuman beda-beda ya. Kalau misalnya ada sekarang gadget aja termasuk kebutuhan bagi orang. Jadi kan ada yang setiap tahun buat kelas online. Iya, jadi kan yang tiap tahun ganti handphone itu kan ada kan kayak gitu kan. Iya. Ya itulah pokoknya. Yang penting dari sekarang ya buat yang usia-usia kita ya harus benar-benar merencanakan keuangan lah. Entah mana yang diambil ya pasti tahu resikonya, tahu kelebihan kekurangannya. Jangan ya temennya ikut gini, dia ikut gini. Jadi tahu seluk-beluknya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Iya. Investasi itu juga bantu negara tahu. Bantu negara? Bantu? Oh. Iya. Bantu negara. Kenapa gitu? Contohnya kayak gini. Investasi terbesar di Indonesia itu bukan dari orang Indonesia sendiri. Orang-orang investor Indonesia, maksudnya kayak gini, bidang usaha yang ada di Indonesia, tapi yang investornya bukan orang Indonesia, yang artinya dia perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya di Indonesia, kemudian dapat untung dari warga negara Indonesia, tapi keuntungan tersebut masuknya bukan ke kas Indonesia. Yang masih belum nangkep. Kayak gini deh, Bib, ya, aku contohin ya. Ada perusahaan A. Perusahaan A ini kemudian dia kepemilikan sahamnya orang Cina. Perusahaan A ini jualan apa ya enaknya ya? Jualan produk sabun. Ya. Produk sehari-hari. Dia jual di Indonesia. Yang beli orang Indonesia. Kemudian dia dapat untung kan? Tapi keuntungannya yang dapat orang Cina. Karena investornya dari Cina. Nah, seandainya kalau investornya dari Indonesia, hal tersebut berputar kan di Indonesia juga. Duitnya nggak keluar. Paham nggak konsepnya? Paham. Nah, makanya kan investasi itu bantu negara juga. Tapi yang diinvestasi perusahaannya siapa yang bisa stabil kayak blue chip? Ada nggak di Indonesia yang benar-benar punya Indonesia? Ya itu banyak sebenarnya. Contohnya? Yang non blue chip ya. Yang blue chip yang punya sahamnya juga orang pemilik saham terbesarnya juga Indonesia. BCA. Oh, BCA tuh punya Indonesia. Saham terbesarnya orang Indonesia. Kayak Jarum juga itu ya? Sama pemiliknya tuh. Saham terbesarnya orang Indonesia, jadi makanya kan baliknya ke Indonesia lagi. Walaupun kayak nama kayak bukan produk Indo ya, BCA ya. Tapi uangnya apa diputar di Indonesia? Ya, kan pemiliknya terbesar Indonesia. Memang mungkin ada beberapa saham pemilik orang luar, Bib. Makanya kan kalau misalnya sahamnya yang orang Indo semua yang pegang kan enak dong.
Muternya di Indo doang. Tapi bisa nggak sih kita sebagai orang Indonesia terus kita Investasi ke Apple misalkan? bisa dong. Caranya gimana itu? Kita tinggal buka rekening di sekuritas di sana. Jadi investasi saham itu nggak harus di negeri sendiri ya? Nggak dong. Yang cuman jadi masalah, kita bisa mampu nggak duitnya beli saham Apple? Ya paling nggak startup itulah. Siapa tahu. Tesla makin mahal, sama aja mahalnya. Atau Google lah paling nggak. Allah Akbar. Kenapa yang disebutkan itu? Karena itu yang kita tahu kan sebenarnya. Ya, Amerika itu waduh ribuan. Apalagi di Cina itu hampir startupnya paling banyak kalau nggak salah. Jutaan. Di Indonesia aja mungkin startup aja kan nggak tahu ya kalau nggak pernah tahu datanya sih. Tapi kalau startup itu berarti jatuhnya ke P2P ya? Kalau mereka baru buka jadinya P2P dulu. Ya, startup kan baru buka. Iya sih. Maksudnya kalau mereka baru berkembang ya jadi P2P dulu. Tergantung kayak gimana mereka sih. Mungkin aja mereka buka P2P atau mereka yang cari investor, kan tergantung mereka. Ya berarti kalau kayak misalkan Gojek, kemudian Bukalapak dan lain-lain yang belum IPO berarti masih mainnya P2P sahamnya. Sebenarnya iya kan, mereka yang cari investor, mereka yang pendanaan, presentasi ke depan investor, kemudian investor mau nggak investasi, kayak gitu kan mereka. Benar. Ya juga sih. Berarti yang saham itu yang sudah IPO ya? Bukan, saham itu artinya surat kepemilikan kita akan suatu perusahaan. Maksudnya perusahaan yang bisa di saham. Kan yang di saham itu yang sudah terdaftar di Gini kalimatnya, perusahaan yang sudah diumumkan, yang sudah terbuka. Ya, TBK. Yang sudah terbuka. TBK kan IPO. Nah, yang TBK itu sudah IPO, yang artinya IPO itu nomor TBK, Riz. Iya sih. Maksudnya itu memang ibaratnya artinya perusahaan tersebut sudah membuka ke umum untuk masyarakat luas bisa membeli sahamnya dia. Kalau belum IPO ya memang pasti ada saham-sahamnya, cuman kan yang bisa beli cuman golongan-golongan mereka yang sudah ditentukan gitu. Iya sih. Oke, paham. Semakin banyak ilmu-ilmu terkait investasi. Padahal kamu investasinya lebih gede kan? Enggak juga sih. Apalagi kamu bilang enggak juga sih. Kamu cuma nggak tahu berapa nominal. Kayak kalimat itu, kamu nggak tahu berapa nominal yang aku habiskan untuk investasi, dan sepertinya kamu tahu bahwa aku tahu berapa kamu yang habiskan untuk investasi. Dan juga investasi itu penting, kayak gitu aja pokoknya. Pahami, pokoknya ya investasi lah gitu loh. Iya. Aku tuh sering banget ngomong ke teman-teman, investasi lah kayak gitu loh. Kamu mau sampai kapan nanti kerja doang? Betul. Kerja kalau selamanya itu kerja apa dikerjai? Dikerjain kerjaan itu. Oke dah, mungkin itu aja sih untuk pembahasan terkait fenomena kenaikan emas ini. Yang akhirnya kemana-mana mengenai investasi ya. Iya, ya kan pentingnya ke sana. Iya, tapi ini jadi kayak sambungan kemarin waktu kita bahas berapa investasi terbaik. Ada kan sebelumnya kita juga pernah bahas. Betul. Episode sebelumnya investasi terbaik. Ini sambungannya lah. Iya. Part 2 bro. Enggak juga part 2. Memang beda bahasannya ini sebenarnya. Cuma kayak nyambung aja. Iya. Oke. Kalau mungkin ada tanya-tanya mungkin nanti bisa tanya di kolom komentar ya. Iya, Bib. Kamu kayak ngomong aku kan, jadi aku salut. Iya benar. Oke deh. Oh, kalau gitu sampai nanti lagi ya. Kamu aja yang tutup, kayaknya tadi aku yang ditanya kan, kamu yang nutup berarti. Yang buka kan kamu, jadinya. Oh iya benar juga sih. Oke, sampai jumpa di podcast lainnya.
nanti untuk berikutnya kita bakal bahas yang Habibi yang ditanya-tanya. Jadi Ya Habibi. deh. Tapi setelah aku pikir-pikir, dari banyak podcast kita, memang paling banyak kamu yang kalau misalnya kita berdua ya, kamu yang jelasin mulu, memang banyak banget. Ya, aku tanya duluan. Iya, bahayanya itu. Ya udah deh kalau gitu, sampai jumpa di podcast kita lainnya. Saya Haris. Oke, saya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.